Halo, nama aku Gary, dan kali ini aku akan membagikan tips buat kalian yang baru mempelajari mobile application programming tetapi memiliki laptop yang pas-pasan. Yang pertama, pastikan bahwa laptop kalian itu memiliki minimum requirement yang digunakan oleh aplikasi ya untuk updatean terbaru. Sebagai contoh, kita akan buka Android Studio. Android Studio itu memiliki minimum requirement sebagai berikut ya. Minimal Windows 7, 4 GB RAM, ya 2 GB disk space, dan 4 GB untuk rekomendasinya gitu. Nah, teman-teman bisa mendevelop aplikasi di bawah standar ini, tetapi yang pasti teman-teman harus punya effort yang tinggi, ya harus punya semangat yang tinggi, karena biasanya kita nunggunya jauh lebih lama. Ada orang lain nunggunya 10 menit, kita nunggunya bisa sampai setengah jam. Dulu juga aku kayak gitu ya, waktu pakai laptop lama itu RAM cuma 2 GB, kemudian prosesornya juga cuma i3 Gen 2, dan itu untuk Gradle-nya butuh waktu sekitar 20 menitan. Nah, kemudian ini yang pertama, kalau kalian punya RAM di bawah ini silahkan upgrade ya, rekomendasinya 8 GB ya, 8 GB RAM. Yang kedua itu adalah upgrade SSD ya. Jadi kalau kalian masih pakai HDD, silahkan upgrade ke SSD ya. Sekarang SSD nggak terlalu mahal, 500 ribu itu udah dapat 256 GB, dan itu aku rasa cukup untuk kalau kita untuk belajar ya, kecuali kalau kita untuk main game. Nah, karena gini, SSD itu akan berpengaruh pada kecepatan dalam membaca dan juga menulis sebuah program gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buka Android Studio, kalau kita pakai HDD biasa itu bisa makan waktu 5 sampai 10 menit, tapi kalau kita pakai SSD itu mudah-mudahan itu bisa di bawah 1 menit. Nah, itu keuntungan pakai SSD. Tips yang ketiga, kalau kalian udah coba tips yang pertama dan yang kedua tapi masih lelet, silakan kalian pasang Linux sebagai dual boot di laptop kalian ya, karena Linux ini dia punya sistem yang memang butuh spesifikasi ringan. Jadi teman-teman yang tadinya buka Android Studio itu 30 detik atau 1 menit, pakai Linux itu cuman 20 detik ya, jauh lebih cepat dan juga minim error ya, karena Windows ini memang berat. Tips yang keempat, kalau kalian udah ngelakuin ketiga tips yang tadi tapi masih juga tetap lemot, saran aku adalah segera ganti laptop kalian kalau kalian punya uang lebih ya. Jadi daripada kalian menghabiskan waktu untuk menunggu sesuatu yang nggak pasti, kenapa nggak kalian ganti gitu. Oke, sekian video hari ini, dan kalau kalian punya request atau saran bisa komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. See you next video.